Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita kembali berjumpa dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-219. Ma yaqulu man ra'a atau iza ra'a mubtalan. Ma yaqulu iza ra'a mubtalan. Apa yang dibaca ketika melihat orang yang mendapatkan musibah. Ya, ketika mendapatkan musibah. Kita bacakan hadisnya dari riwayat Imam Tirmizi di dalam Sunan Imam Tirmizi atau disebut dengan Jami' At-Tirmizi serta syarahnya Tuhfatul Ahwazi oleh Imam Al-Hafidh Abil Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, wafat tahun 1353 Hijriah, di jilid yang ke-9, hadis nomor 3431. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Bazi', haddatsana Abdul Warith ibnu Sa'id an Amr bin Dinar maula Ali Zubair an Salim ibni Abdullah ibni Umar an ibni Umar an Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sahiba bala'in faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa ufiya min dzalikal bala'i kainan man kana ma'asya. Qala Abu Isa hadza haditsun gharib. Kata Abu Isa Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Bazi'. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Warith bin Sa'id dari Amr bin Dinar, bekas budaknya keluarga Zubair, dari Salim maula Ibnu Umar, ya, dari Salim anaknya Abdullah bin Umar, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya maksudnya, dan dari kakeknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ra'a sahiba bala'in, siapa saja yang melihat orang yang mendapatkan musibah atau bala, faqala, kemudian dia berkata atau berdoa, alhamdulillahilladzi afani, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan afiah kepadaku, mimma btalaka, dari apa-apa yang engkau berikan ujian musibah, bihi, dengannya, wa faddalani, dan engkau berikan karunia kepadaku, ala katsiri mimman khalaqa, atas makhluk yang sangat banyak dengan karunia yang sangat banyak. Kalau dia baca ketika melihat orang yang mendapatkan musibah dengan bacaan ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi,
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi, illa ufiya min zalikal bala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan afiyah. Ya, afiyah dari musibah tersebut. Kainan man kana, iya. Kainan man kana, siapa saja orangnya, ma'asya selama dia hidup. Selama dia hidup. Ini hadis yang ke 3431. Begitu juga hadis yang ke 3432 dalam Jami' At-Tirmizi. Imam Tirmizi Abu Isa rahimahullah mengatakan, hadatsana Abu Ja'far As-Simnani wa ghairu wahidin qalu hadatsana Mutarrif bin Abdullah Al-Madini qala hadatsana Abdullah bin Umar Al-Umari an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Ini riwayatnya Abu Hurairah, tadi riwayatnya Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, man ra'a mubtalan. Iya. Siapa saja yang melihat mubtalan. Tadi riwayatnya Umar bin Khattab disebutkan man ra'a sahiba bala'in. Kalau dalam riwayatnya Abu Hurairah, man ra'a mubtalan. Ya, mubtalan itu maknanya adalah sama sahibul bala, orang yang mendapatkan musibah. Siapa saja yang melihat orang yang mendapatkan musibah kemudian dia membaca alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan afiyah kepadaku dari apa-apa yang engkau berikan musibah dengannya kepada orang lain. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan engkau telah memberikan karunia kepadaku yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Lam yusibhu zalikal bala, maka dia tidak akan terkena musibah tersebut. Lam yusibhu zalikal bala. Kata Imam Tirmizi Abu Isa, hadza haditsun gharib min hadzal wajhi. Di sini gharib dari sisi ini. Kita akan jelaskan, kita baca penjelasannya dari penjelasan para ulama. Di antaranya saya ambil dari kitab Syarah Hisnul Muslim. Ada di dalam kitab Hisnul Muslim hadis atau doa nomor 194, dan disyarah oleh penulisnya Hisnul Muslim sendiri, yaitu Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Ithaful Muslim Bisyarhi Husnil Muslim min Azkaril Kitab wa Sunnah. Ini di jilid yang ketiga, di akhir jilid ketiga, halaman 1291. Ya, doa nomor 194, yaitu doa man ra'a mubtalan. Doa man ra'a mubtalan. Dibawakan oleh Syekh Said bin Wahf bin Ali bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Beberapa riwayat, diantara dua riwayat Imam Tirmizi tadi yang sudah kita baca, ditambah satu riwayat lafaznya Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, man faji'ahu sahibu bala'in. Ya, di sini dengan lafaz man faji'ahu sahibu bala'in. Siapa saja yang dikejutkan dengan faji'ah, itu artinya faji'ahul amr, faji'atan, terkagetkan, bagtah, iya, tiba-tiba gitu ya. Tanpa ada pendahuluan, ya, tiba-tiba. Siapa yang tiba-tiba dia dikagetkan dengan sahibu bala, orang yang mendapatkan musibah. Faqala, kemudian dia mengatakan alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila ufiya min zalikal bala kainan man kana. Ya, dia mengucapkan doa alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan afiah kepadaku dari apa-apa yang engkau berikan bala musibah dengannya kepada orang lain, dan engkau telah memberikan karunia kepadaku dengan karunia yang sangat banyak di antara makhluk-makhluk yang lain.
Maka kata Nabi SAW, ufiya min zalikal bala, maka dia akan diberikan afiyah dari musibah tersebut, kainan man kana, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Ya, di sini Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man faji'ahu. Faji'ahu itu maknanya, kata Al-Imam Ibnul Asir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, di dalam bab faja'a, hamzah, pakai hamzah belakangnya. Faja'a, faji'ahul amru wa faja'ahu fuja'atan, dengan didomahkan fa-nya, fuja'atan, dan juga berasal dari kalimat faja'a mufaja'atan, iza ja'ahu bagtatan min ghairi taqaddumi sababin, datangnya tiba-tiba tanpa ada pendahuluan. Nggak ada pendahuluan, nggak ada sebab-sebab, tiba-tiba muncul, diberikan musibah, bala, ya. Siapa saja yang melihat orang yang tiba-tiba terkena musibah, kemudian mubtalan itu maknanya sahibu bala. Dalam riwayat sahabat Umar bin Khattab disebutkan man ro'a sahiba balain. Dalam riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah disebutkan man ro'a mubtalan. Mubtalan itu maknanya sahiba bala. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya antara satu riwayat dengan riwayat yang lain saling menafsirkan. Ya, mubtalan maknanya adalah sahibu bala, orang yang mendapatkan musibah. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah juga disebutkan dengan lafaz sahibu bala, orang yang mendapatkan musibah. Musibah berupa apa? Bisa berupa sakit atau memiliki aib yang ada di tubuh. Bisa berupa sakit ataupun aib yang ada di tubuh. Ini bala duniawi. Ini ujian atau musibah yang sifatnya duniawi. Adapun mubtalan fi dinihi, ujian atau musibah di dalam agama bisa berupa dengan syubhat, bid'ah ataupun maksiat, sebagaimana dikatakan Imam Al-Qari, ya, di dalam Tuhfatul Ahwazi disebutkan di dalam syarah hadis tersebut di halaman 376 dari halaman 375 sampai 376, ya, dalam Tuhfatul Ahwazi karya Al-Imam Al-Mubarakfuri, ya, jilid ke-9. Kata Imam Al-Qari rahimahullah ta'ala, mubtalan ay fi amrin badani kabarasin wa qasrin fahishin aw tulin mufritin aw aman aw arajin aw iwijaji yadin wa nahwiha. Ujian musibah dalam perkara badan, seperti misalnya ada penyakit kulit, gatal, kusta ataupun yang sejenis yang bisa membuat orang melihatnya tidak sedap dipandang, atau ada orang yang buta, ataupun ada orang yang tangannya panjang sebelah kah, atau bengkok kah, atau kakinya letter O lah, atau kakinya seperti X lah, jalannya pincang ataupun yang lain. Ini yang sifatnya duniawi atau badan, yang melekat di badan. Itu musibah yang ada pada badan berupa penyakit atau kekurangan fisik, ya, kekurangan fisik. Atau bala, ujian yang sifatnya dini, dalam agama, seperti contohnya kefasikan, kezaliman, kebid'ahan, kekufuran, dan selanjutnya dan seterusnya. Imam Al-Mubarakfuri juga mengatakan ai fid din wad dunya wal qalbi, bisa berupa ujian dalam masalah agama, dunia ataupun masalah hati. Ini yang disebut dengan bala. Itu ujian ataupun musibah. Kemudian ketika ada orang yang melihat ujian-ujian tersebut, kemudian dia berdoa, mengucapkan kalimat alhamdulillahillazi afani.
Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini sering kita bahas. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi afani, yang telah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepadaku afiyah. Iya, maknanya adalah qaddara li al-afiyah, yang telah memberikan takdir kepadaku al-afiyah. Al-afiyah itu lebih luas daripada al-baliyah. Al-baliyah li'annaha mazinatul jaza' wal fitnah wa hina idzin takunu mihnatan ayya mihnatin wal mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif kama warada. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi, al-afiyah itu lebih luas maknanya daripada al-baliyah. Al-afiyah itu maknanya disebutkan oleh para ulama as-sihhah at-tammah, kesehatan secara sempurna. Baik itu kesehatan fisik secara sempurna, nggak ada yang kurang. Matanya nggak buta, pendengarannya juga normal, penglihatan juga normal, alhamdulillah. Penciumannya juga bagus, hidungnya juga bagus, walaupun agak pesek nggak apa-apa. Yang penting apa? Sempurna, nggak ada kekurangannya. Ya, lubangnya ada 2, alhamdulillah. Fisiknya sempurna, jarinya juga ada 5, apalagi telinganya ada 2, ada daun telinganya, ada rambut. Ya, ada orang yang nggak dikasih rambut, botak, licin, pelontos. Apalagi badannya, jasadnya, tubuhnya, kakinya, tangannya, alhamdulillah. Itu namanya as-sihhah at-tammah, kesehatan sempurna. Itu namanya al-afiyah. Al-afiyah itu as-sihhah at-tammah. Makanya kita senantiasa mengucapkan nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Tadi as-sihhah at-tammah, kesehatan yang sempurna. Dan al-afiyah itu lebih luas daripada al-baliyah. Al-baliyah, karena orang yang mendapatkan al-baliyah itu terkadang mendapatkan ujian mazinatul jaza', fitnah, musibah, ataupun ada yang diberikan kekurangan fisik, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya al-mu'minil qawi ya ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif. Faqulul khair. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan apa? Iman. Kebaikan iman. Kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Mimma itu asalnya min dan ma. Dari apa-apa, ibtalaka. Ibtala itu apa yang Allah uji dengannya. Kata Imam At-Tayyibi dalam kitab Syarhul Mishkah Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan di jilid yang ke-6 halaman 1898. Beliau mengatakan hadzal khitabu fihi isy'arun bi anna al-mubtala lam yakun maridun aw naqisan fi khuluqihi bal kana 'asiyan mutakhalli'an khali'al azar walidzalika khatabahu biqaulihi mimma btalaka walau kana al-muradu bihil marid lam yuhsin al-khitab. Imam At-Tayyibi mengatakan khitab ini menunjukkan isyarat bahwasanya orang yang diberikan musibah itu tidak sakit, bukan penyakit dalam bentuk kekurangan fisik, ya, kekurangan fisik ataupun yang sifatnya duniawi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah asian, orang yang suka bermaksiat, orang yang melakukan kefasikan, kekufuran, ya, kata beliau ini yang dimaksud. Ketika kita melihat ada orang yang berbuat maksiat, berbuat kefasikan, berbuat kekufuran, kita baca doa ini nggak ada masalah. Bukan hanya yang sifatnya kekurangan fisik duniawi, ya, tapi juga dalam kacamata syariat, kita melihat ada orang yang melakukan dosa dan maksiat, kemudian melakukan kebid'ahan, kefasikan, kekufuran, kita juga baca doa ini. Alhamdulillahillazi afani. Ya, alhamdulillahillazi afani. Sambil dihafalin, ya. Alhamdulillahillazi afani. Saya ulang-ulang biar hafal.
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan afiah kepadaku, mimma betala kabihi, dari apa-apa yang engkau berikan ujian dengannya. Ya, alhamdulillahillazi afani mimma betala kabihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wa faddalani ala katsirin, dan dari apa-apa yang engkau berikan karunia kepadaku ya Allah, ala katsirin mimman khalaqa, atas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak dengan karunia yang banyak. Ai haula'i ala haula'il mubtalun falam yaj'aluni minhum, yaitu engkau telah memberikan kepadaku karunia wahai Allah atas makhluk-makhluk, atas orang-orang yang diberikan musibah, atas orang-orang yang diberikan ujian, atas orang-orang yang diberikan bala, dan saya bukan termasuk dari orang-orang yang diberikan bala tersebut. Kita berdoa, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, doa ini kita baca ketika melihat orang yang mendapatkan musibah berupa penyakit fisik ataupun non fisik, berupa agama seperti kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, kekufuran. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan, dzakara lana anna dzalika tumkinuhum minal amal bi aidihim wa akhdhil at'imah wal ashribah biha wa rafa'aha biha ila afwahihim wa dzalika ghairu mutayassirin li ghairihim minal khalqi. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan, ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, ada juga orang yang diberikan kemudahan, bisa makan, bisa minum dengan tangan mereka, dimasukkan ke dalam mulut mereka. Ada yang diberikan kemudahan, ada yang diberikan selain itu. Sehingga kita mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Ada orang yang tidak bisa buang air besar, tidak ada lubang duburnya, subhanallah, sehingga harus dibuat lubang di perutnya. Ada orang yang tidak memiliki, ya na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah, tidak memiliki saluran pembuangan itu, ya. Ini ujian. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar dia tetap sabar. Ada juga orang yang diberikan berupa kekurangan fisik yang lain, seperti kepalanya besar, atau kakinya pincang, kakinya panjang sebelah, atau kakinya letter O, atau tangannya pun yang demikian, jarinya tidak sempurna, dan seterusnya. Kita membaca alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran menyebutkan al-fadl itu maknanya adalah az-ziyadah anil iktisad, tambahan perekonomian. Dan ada dua al-fadl ini, ada yang sifatnya mahmud, ada yang sifatnya mazmum, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kalau tambahan itu yang sifatnya terpuji, contohnya ke fadlil ilmi wal hilm, orang yang diberikan tambahan ilmu, atau orang yang diberikan tambahan kesabaran. Ada yang sifatnya mazmum, sifatnya tercela, seperti kafadlil ghadab, orang yang marahnya kadang-kadang bertambah, sulit dikontrol emosinya, dan yang sejenisnya. Wal fadlu fil mahmud aktsaru istimalan, dan kalimat fadl yang maknanya adalah tambahan ilmu ataupun kesabaran yang sifatnya terpuji, ini biasanya banyak digunakan. Ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ini wajib kita hafal, ya. Dihafalin lagi sekali lagi. Kalau kita melihat orang yang mendapatkan musibah, maka kita berdoa alhamdulillahillazi afani
mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita baca kata Nabi SAW, illa ufiya min zalikal bala, maka dia akan diberikan afiyah dari musibah tersebut, dari bala tersebut. Kainan man kana, siapapun orangnya. Ay hala kauni zalikal bala, bagaimanapun bentuknya bala tersebut. Ay bala in kana ma'asya, selama dia masih hidup. Subhanallah. Ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ambil faidah dari doa ini. Yang pertama, qailu hadza zikri mukhlishan min qalbihi muqinan bisidqi qailihi. Orang yang membaca doa ini menunjukkan dia ikhlas dalam hatinya. Artinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, kejujuran orang yang menyebutkan, mengatakan, membaca doa ini. Iya, harus jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada dirinya sendiri dan seterusnya. Ketika kita diberikan kesehatan sempurna, tidak diberikan ujian sebagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana mungkin diberikan musibah berat, ya, kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak, maka kita memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Faedah yang kedua, termasuk hikmah ketika membaca doa ini, orang yang sehat melihat orang yang sakit diberikan ujian berupa penyakit ataupun kekurangan fisik, dia bacanya dengan suara yang munkhafid, dengan suara yang lirih, yang pelan, jangan teriak-teriak di depan orang yang dapat musibah. Alhamdulillahillazi afani, enggak, termasuk bukan adab yang baik. Tapi bacanya agak lirih saja supaya orang yang terkena musibah itu tidak merasa tersinggung, tidak merasa tersinggung. Apalagi kalau dia bisa bahasa Arab atau dia paham, oh baca itu doa itu tuh, kan begitu. Dia diberikan kesehatan, akhirnya dia tersinggung, khawatirnya begitu. Maka kalau kita melihat ada orang yang terkena musibah, kekurangan fisik ataupun yang lain, kita baca doa ini dengan suara lirih, dengan suara yang munkhafid, yang lirih, yang kita dengar dengan telinga, nggak usah teriak-teriak, tidak perlu dengan suara tinggi, supaya tidak tersinggung orang yang mendapatkan musibah itu, ya. Allahumma, kecuali kalau misalnya ada orang yang berbuat maksiat dan dia musirrun ala maksiatihi, dia terbiasa melakukan maksiat itu, kita baca doa ini dengan suara keras supaya dia dengar, supaya dia berhenti dari maksiat itu. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah taala, qala ulama min ashabina wa ghairihim yanbaghi an yaqula hadza dzikra sirran bihaitsu yusmi'u nafsahu wa la yusmi'uhul mubtala li'alla yata'allama qalbuhu bidzalik illa an takuna baliyatuhu maksiyatan fala ba'sa an yusmi'ahu dzalik in lam yakhaf min dzalika mafsadah. Wallahu a'lam. Dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi halaman 376 mengatakan, para ulama mengatakan dari kalangan ashab kami, sahabat-sahabat kami, karena Imam Nawawi ini termasuk mazhab Imam Syafi'i, ya, yang bagi sepatutnya bagi orang yang membaca zikir ini, doa ini, hendaknya sirron, dengan cara dibacanya sir, pelan. Yang mendengar hanya dirinya sendiri saja, tidak didengar oleh orang yang mendapatkan musibah, supaya dia tidak tersinggung, kecuali orang yang berbuat maksiat, maka tidak mengapa didengarkan, tidak mengapa dia bacanya agak keras, jika tidak dikhawatirkan ada mafsadat, maka tidak apa-apa. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, tadi sudah disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan al-bala itu bisa dalam bentuk di dunia, berupa kekurangan fisik ataupun sakit, ataupun dalam masalah agama seperti kefasikan, kekufuran, kebid'ahan, dan seterusnya. Ini tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Qari mengatakan
dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih jilid ke-13 halaman 54. Beliau mengatakan ru'yatus salihin wal fasikin bimanzilati simai ayatil wa'di wal wa'id fayan bagi an yatluba fil awal wa yasta'iza fis tsani. Hendaknya pandangan orang yang beriman, orang yang soleh dan orang yang fasik ketika mendengar ayat-ayat tanda-tanda yang sifatnya wa'ad janji ataupun yang sifatnya wa'id atau wa'id itu ancaman. Ketika membaca ayat-ayat yang sifatnya wa'ad itu artinya janji-janji Allah berupa surga ataupun yang lain, orang yang soleh itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu surga, dan seterusnya. Ya. Adapun orang fasik ketika membaca ayat-ayat yang sifatnya wa'ad janji Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang mereka tidak peduli. Maka harus dibedakan antara ayat-ayat yang sifatnya wa'ad janji-janji Allah dan juga ayat-ayat yang sifatnya wa'id ancaman. Adapun orang yang beriman, orang yang soleh, dalam kacamata mereka ketika membaca ayat-ayat yang sifatnya wa'id, mereka senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari api neraka. Begitu juga ketika kita melihat fenomena penampakan sesuatu yang tidak kita sukai dari berupa ujian musibah yang ada pada saudara kita memohon kepada Allah perlindungan agar tidak diberikan sebagaimana yang Allah berikan kepada orang tersebut. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, ini doa yang hendaknya kita baca ketika melihat sesuatu yang sifatnya al-bala, mubtalan, sahibal bala, dalam bentuk ujian dunia kah, sakit ataupun kekurangan fisik, ataupun yang sifatnya agama seperti kefasikan, kebid'ahan dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ampunan dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.